Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran bahasa Indonesia. Di mana video ini akan membahas latihan soal dan pembahasan dari soal TKA, Bahasa Indonesia Wajib. Dan dalam video ini merupakan video lanjutan dari video yang sebelumnya. Sebelum kita ke pembahasan, silakan kalian aktifkan dulu lonceng notifikasi, kemudian jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Di pembahasan nomor 11, teksnya berjudul Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah. Ini yang sebelah kiri, jendela sebelah kiri, ini adalah teksnya, dan jendela sebelah kanan ini adalah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, bagian yang tepat untuk menggambarkan bagian-bagian penting dalam teks tersebut. Yang menjadi kata kunci dari pertanyaan ini adalah bagian-bagian penting dalam teks. Kalau kita ditanya bagian-bagian penting, berarti yang ditanya adalah kerangka berpikirnya atau gagasan utama atau ide pokok dari masing-masing paragraf di setiap teks. Yang harus kita lihat pertama itu adalah judulnya. Judulnya di sini adalah dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Berarti objek bahasan di sini adalah apa? Ya, objek bahasannya di sini adalah dampak ekonomi digital. Otomatis untuk bagannya di sini berarti di sini membahas tentang ekonomi digital. Kita cari yang berada di tengah sendiri itu ekonomi digital. Pilihan yang A ini bagannya seperti ini. Yang B ini tidak mungkin ya, karena yang di tengah ini adalah peluang UMKM. Padahal di sini judulnya adalah dampak ekonomi digital. Kemudian yang C ini juga tidak mungkin, yang D juga tidak, yang E juga tidak. Jadi satu-satunya yang menjadi center atau pusat eh, dari bagannya di sini adalah yang ekonomi digital di sini adalah yang A. Jadi tanpa kita membaca teksnya, itu kita bisa tahu jawabannya adalah yang A. Jadi untuk nomor 11, jawabannya adalah A, di mana di sini pusatnya adalah ekonomi digital. Di sini dampak ekonomi ada dalam ekonomi digital ini ada dampak ekonomi digital, ada manfaat teknis yang diperoleh, ada tantangan adaptasi teknologi dan keamanan digital, serta adanya peluang pertumbuhan dan berkelanjutan UMKM. Nah, keempat, kok bahasan ini semuanya ada dalam teks ya. Kita lihat ya dampak ekonomi digital. Di sini ada di paragraf pertama. Ya, dampaknya di sini dengan adanya teknologi digital, UKM kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Kemudian manfaat teknis yang diperoleh. Manfaat teknis yang diperoleh di sini adalah di paragraf kedua di sini ya, salah satu perubahan signifikan dalam ekonomi dan seterusnya. Kemudian tantangan adaptasi. Tantangan adaptasi di sini ada di paragraf terakhir ya. Meskipun menawarkan banyak manfaat, transformasi digital juga menghadirkan tantangan. Nah, ini ada juga ya di paragraf terakhir. Kemudian yang peluang pertumbuhan dan berkelanjutan UMKM ini juga ada di paragraf kedua. Jadi jawabannya untuk nomor 11 bagian yang tepat di sini adalah yang A. Kita lanjut di soal nomor 12 untuk teksnya di sini masih sama ya. Nomor 12. Bagaimana pola pengembangan paragraf ke-1, ke-2, dan ke-3 pada teks tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. Kita lihat di paragraf pertama. Paragraf pertama menggunakan pola sebab akibat karena menjelaskan bagaimana teknologi digital menyebabkan perubahan bagi UKM. Ada pola sebab akibat, berarti harus ada konjungsi apa? Ya, harus ada konjungsi kausalitas.
Bisa karena, sebab, oleh karena itu. Oleh sebab itu, kita lihat di paragraf pertama, apakah di situ mengandung pola sebab akibat? Ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek bisnis, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dengan adanya teknologi digital, UKM kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Transformasi ini didorong oleh beberapa faktor utama, seperti perkembangan e-commerce, sistem pembayaran digital, pemasaran berbasis data, serta pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan dalam kurung artificial intelligence. Ya, jadi dari paragraf pertama ini di situ menjelaskan tentang sebab akibat ya, bagaimana teknologi digital di situ bisa menyebabkan perubahan bagi UKM. Di situ terlihat dari mana? Terlihat dari kalimat kedua di sini ya. Dengan adanya teknologi digital, UKM kini memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Nah, maka jawaban nomor satu di sini adalah benar. Kemudian nomor dua, paragraf kedua menggunakan pola proses. Nah, menggunakan pola proses karena menjelaskan langkah-langkah bagaimana UKM memanfaatkan e-commerce. Kita lihat paragraf kedua. Salah satu perubahan signifikan dalam ekonomi digital adalah kemudahan akses ke platform e-commerce. UKM yang sebelumnya hanya mengandalkan toko fisik, kini dapat menjual produknya melalui berbagai marketplace daring. Hal ini memungkinkan mereka menjangkau konsumen di luar wilayah lokal, bahkan hingga ke pasar internasional. Dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan toko fisik, UKM dapat mengalokasikan dana untuk inovasi dan peningkatan kualitas produk. Selain itu, sistem pengiriman yang semakin efisien memungkinkan UKM untuk memenuhi pesanan dengan lebih cepat dan tepat waktu. Nah, apakah di paragraf kedua ini ada proses? Ya, di situ ada proses ya. Jadi pernyataan untuk nomor 2 di sini benar ya. Tepat sesuai dengan teks yang disajikan di sini. Kemudian pernyataan yang ketiga, paragraf ketiga menggunakan pola klasifikasi karena membagi sistem pembayaran UKM menjadi beberapa kategori yang berbeda. Kita lihat paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini ya. Selain akses pasar yang lebih luas, sistem pembayaran digital. Nah, ini ya, ada sistem pembayaran di situ. Sistem pembayaran digital juga telah meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Penggunaan dompet digital dan pembayaran non-tunai tidak hanya mempermudah konsumen dalam berbelanja, tetapi juga membantu UKM dalam mencatat keuangan secara lebih akurat. Keuntungan lain dari ekonomi digital adalah strategi berbasis data. Melalui analisis data pelanggan, UKM dapat memahami tren pasar dan perilaku konsumen dengan lebih baik. Misalnya, penggunaan iklan digital yang ditargetkan memungkinkan UKM menjangkau segmen pasar yang lebih spesifik sehingga efektivitas promosi meningkat. Nah, jadi di paragraf ketiga di sini ada bagian di situ pola klasifikasi yang dimana di situ membagi sistem pembayaran UKM menjadi beberapa kategori yang berbeda. Jadi di sini untuk pernyataan nomor 3 di sini adalah benar. Maka jawaban untuk nomor 12 adalah benar, benar, dan benar. Jadi ketiga pernyataannya tersebut benar ya sesuai dengan teks yang disajikan. Kemudian kita lanjut di soal nomor 13. Di sini ada 3 percakapan yang dilakukan oleh Dini, Rio, dan Sena. Dini, teks tersebut sangat menarik dan bisa menambah wawasan kita, terutama jika kita berencana untuk mengembangkan suatu bisnis kecil.
Rio. Iya, pilihan-pilihan katanya juga sangat mudah dimengerti sehingga orang yang awam terhadap istilah di bidang ekonomi juga mudah untuk memahami isi informasi yang disajikan. Sena, aku sependapat dengan kalian berdua, tetapi rasanya teks tersebut akan lebih baik jika disertai data pertumbuhan UKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir atau pendapat ahli di bidang ekonomi. Berdasarkan percakapan tersebut, mengapa pendapat Sena sangat baik dalam menilai keakuratan dari informasi yang disajikan tersebut? Nah, di sini ada 3 pernyataan. Kalian memilih tepat atau tidak tepat, ya, berdasarkan percakapan ini. Yang pernyataan yang pertama, Sena menyoroti bahwa teks harus mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk yang awam terhadap ekonomi. Tepat apa tidak? Pernyataan yang pertama di sini, Sena menyoroti bahwa teks harus mudah dipahami. Teks harus mudah dipahami oleh semua kalangan. Apakah sesuai dengan pernyataan ini? Tidak ya, tidak sesuai dengan percakapan ini, maka pernyataan nomor 1 itu tidak tepat. Kemudian yang nomor 2, Sena mempertimbangkan kelengkapan dan dasar bukti. Kelengkapan dan dasar bukti dari informasi yang merupakan bagian dari menilai keakuratan teks. Apakah tepat di sini? Tepat ya, di sini ini. Ya, harus di situ harus ada kelengkapan dasar dan bukti dari informasinya di situ. Jadi yang ini tepat. Kemudian yang pernyataan yang ketiga, Sena memiliki inisiatif untuk memperbaiki isi teks. Memiliki inisiatif. Apakah di situ Sena berinisiatif atau punya ide untuk memperbaiki teks? Tidak kan? Maka di sini jawabannya adalah tidak tepat. Maka untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah tidak tepat, tepat, dan tidak tepat. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini pertanyaannya adalah penggunaan kata serapan boyongan dapat memperjelas peristiwa yang dialami tokoh saya, yaitu. Nah, di sini kata serapan boyongan itu terletak di kalimat pertama. Hampir 25 tahun lalu kami berpisah karena keluarga saya harus boyongan ke tempat kerja ayah yang baru di luar pulau. Tak satu pun barang tertinggal di rumah lama. Jadi intinya boyongan itu adalah pindah. Nah, di sini pilihan A sampai E, di sini semuanya pindah. Ya, semua menyatakan peristiwa pindah. Tapi di sini perbedaannya adalah pindah yang bagaimana? Kita lihat yang A. Peristiwa pindahan yang sering dialami pegawai suatu instansi untuk kepentingan promosi jabatan. Iya, memang. Di situ memang mereka pindah karena promosi jabatan. Ya. Tapi di sini tidak menjelaskan kalimat kedua ini. Jadi yang opsi A di situ tidak tepat. Kemudian yang B, peristiwa pindah rumah dari kampung halaman ke tempat yang jauh untuk jangka waktu lama. Di sini dalam teks di kalimat pertama dan kedua, di sini tidak menjelaskan saya dan keluarganya ini pindahnya dari kampung halaman. Jadi tidak tepat. Kemudian yang C, pindah rumah bersama seluruh anggota keluarga dengan membawa. Nah, ini loh. Ini frasa kuncinya ya. Dengan membawa semua barang rumah tangga. Nah, itu dijelaskan di kalimat kedua. Tak satu pun barang tertinggal di rumah lama. Nah, ketika ada kalimat ini berarti di situ menandakan semuanya dibawa.
Sedangkan yang D di sini hampir sama dengan A, memang sama-sama peristiwa pindah rumah, tapi di situ tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa semua barangnya itu dibawa. Berarti yang D tidak. Yang E kegiatan pindah rumah untuk sementara waktu. Kalau sementara waktu tidak mungkin semua barangnya di situ dibawa, maka yang E juga bukan jawaban yang tepat. Jawaban yang tepat di sini adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Di sini pertanyaannya adalah peristiwa apa yang mungkin akan terjadi kepada sahabatnya jika tokoh saya tidak ikut mencari jangkrik malam itu. Tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan pertama, sahabat tokoh saya masih memiliki seragam pramuka untuk dipakai. Tepat apa tidak tepat? Di sini ya, di bagian ini saat malam itu saya berada di sini memperhatikannya belajar. Selesai belajar, dia menyuruh saya pulang karena hendak pergi mencari jangkrik. Saya langsung menyatakan ingin ikut, tapi dia keberatan. Ayah dan ibunya pun melarang. Saya sering mendengar cerita mengasyikkan anak-anak beramai-ramai berangkat ke sawah selepas Isya untuk mencari jangkrik. Sayang, ayah tidak pernah membolehkan saya. Tapi malam itu saya nekat dan sahabat saya itu akhirnya tidak kuasa menolak. Tidak ganti baju. Hanya saya heran begitu dia langsung memimpin untuk berangkat. Itu hari Jumat. Seragam coklat pramuka yang dikenakannya sejak pagi masih akan terpakai untuk bersekolah sehari lagi. Dia memang tidak memiliki banyak pakaian hingga seragam sekolah biasa dipakai kapan saja. Tapi memakainya untuk pergi ke sawah mencari jangkrik rasanya sangat tidak elok. Saya mengambil alih obor dari tangannya. Rasanya belum terlalu lama kami berada di sana dan bumbung baru terisi beberapa ekor jangkrik ketika tiba-tiba angin berubah perangai. Kaget, pantat obor itu justru saya angkat tinggi-tinggi sehingga minyak mendorong sumbunya terlepas. Api dengan cepat berpindah membakar punggung saya. Terdengar teriakannya sembari melepaskan seragam coklatnya untuk dipakai menyabet punggung saya. Baju yang saya kenakan habis sepertiganya. Sahabat saya itu tanggap melingkupi tubuh saya dengan seragam coklatnya melihat saya mulai menangis dan menggigil antara kesakitan dan kedinginan. Sadar saya membutuhkan pertolongan secepatnya, dia menggendong saya lalu berlari sembari membujuk-bujuk saya untuk tetap tenang. Napasnya memburu kelelahan, tapi rasa tanggung jawab yang besar seperti memberinya kekuatan berlipat untuk tetap bersama saya. Pernyataan yang pertama, sahabat tokoh saya masih memiliki seragam pramuka untuk dipakai. Nah, ini ketika tokoh saya itu tidak ikut mencari jangkrik. Apa tepat apa tidak untuk pernyataan nomor satu ini? Ya, tepat ya, karena di situ dalam cerita di situ eh, sahabat dari tokoh saya ini memakai seragamnya untuk ini ya, untuk menyabet punggung saya, di mana punggung dari tokoh saya di situ terbakar, kena api dari obor. Nah, jadi jika seandainya tokoh saya itu tidak ikut mencari jangkrik, maka tokoh saya ini masih memiliki seragam pramuka untuk dipakai. Kemudian yang nomor dua, punggung sahabat tokoh saya tidak akan memiliki luka bakar. Tepat apa tidak? Yang terluka bakar di situ siapa? Saya, bukan dari sahabat tokoh saya ini. Maka di sini yang pernyataan nomor dua di situ tidak tepat. Ya. Karena meskipun si tokoh saya itu tidak ikut mencari jangkrik, eh, hal itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap si sahabat itu. Kemudian yang ketiga, sahabat tokoh saya akan mencari jangkrik tanpa perlu berlari. Apakah di situ ada bagian yang menyatakan sahabat tokoh saya itu berlari ketika mencari jangkrik, ketika tokoh saya ini ikut? Tidak ada kan? Berarti di situ juga tidak tepat. Jadi jawabannya itu adalah tepat, tidak tepat, dan tidak tepat. Adakah di situ jawaban? Ini ya, yang C ya, yang B ya. Tepat, tidak tepat, dan
Dan kita lanjut ke nomor 16. Kalimat mana saja dari dalam kutipan cerpen tersebut yang membuktikan karakter sahabat tokoh saya merupakan seorang yang setia kawan? Nah, di sini ya. Pilih jawaban yang benar. Ini lebih dari satu ya. Saya langsung menyatakan ingin ikut tapi dia keberatan. Apakah di situ menunjukkan setia kawan? Tidak ya. Kemudian yang dua, dia memang tidak memiliki banyak pakaian. Hingga seragam sekolah biasanya dipakai kapan saja. Apakah ini membuktikan kalau setia kawan? Ini juga tidak. Kemudian yang nomor tiga, sahabat saya itu tanggap melingkupi tubuh saya dengan seragam coklatnya. Nah ini ya, yang merupakan setia kawan. Kemudian yang keempat, dia menggendong saya berlari sembari membujuk-bujuk saya untuk tetap tenang. Ini juga. Kemudian yang nomor 5, rasa tanggung jawab yang besar seperti memberinya kekuatan berlipat untuk tetap bersama saya. Jadi jawabannya di situ yang menunjukkan rasa setia kawan dari sahabat tokoh saya itu adalah pernyataan 3, 4, dan 5. Oh ini pilihannya seperti ini ya, ini kurang tepat ya, karena jawabannya di sini adalah 3. Oke, jadi bukan tepat atau tidak tepat, tapi di situ jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Karena di soal simulasi, kita eh, diwajibkan untuk memilih jawaban lebih dari satu. Ya, jadi jawabannya di situ ada 3, yaitu pernyataan 3, 4, dan 5. Kita lanjut di pertanyaan nomor 17 maksudnya. Di sini teksnya baru ya, tentang perubahan iklim. Pertanyaannya adalah, manakah kalimat yang memiliki penggunaan kata sarapan yang tepat? Ketiga-tiganya di sini ini merupakan kata serapan ya. Deforestasi, menginvestigasi, dan polusi. Deforestasi itu berasal dari bahasa Inggris yang di situ biasanya digunakan dalam hal lingkungan. Kemudian kalau menginvestigasi itu juga dari bahasa Inggris. Nah, dan artinya di situ menginvestigasi adalah proses pencarian, pemeriksaan, atau penyelidikan yang sistematis. Ya, jadi ini penyelidikan. Kemudian kalau polusi berarti pencemaran ya. Pencemaran udara. Kita lihat untuk deforestasi pada paragraf kedua. Perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan cuaca ekstrim, suhu global yang meningkat, dan naiknya permukaan air laut. Hal tersebut juga memicu deforestasi, polusi. Nah, apakah sesuai di situ dengan kalimatnya penggunaan kata deforestasi itu? Jadi deforestasi di situ artinya adalah penebangan hutan secara luas yang dialihfungsikan untuk penggunaan lahan lain. Jadi di sini sesuai ya. Berarti yang nomor 1 di sini tepat. Kemudian menginvestigasi pada kalimat kedua. Paragraf 3. Sistem pertanian presisi, infrastruktur, tahan bencana alam, serta teknologi untuk menginvestigasi banjir. Apakah sudah tepat di sini untuk menginvestigasi banjir? Untuk penyelidikan banjir? Tidak tepat ya. Seharusnya di sini untuk sistem pertanian presisi, infrastruktur tahan bencana alam, serta teknologi untuk menanggulangi banjir. Nah, menanggulangi banjir dan kekeringan. Jadi di sini tidak tepat. Kemudian yang ketiga, kata polusi pada kalimat 1 paragraf keempat. Teknologi ini juga, oh ini ya,
Dengan kondisi bumi yang semakin menghadapi tantangan besar seperti pemanasan global, polusi, kelangkaan sumber daya, dan hilangnya keanekaragaman hayati, penerapan teknologi hijau adalah keharusan. Nah, polusi, ya. Tepat ya, berarti ya untuk yang kata polusi ini. Berarti jawabannya di situ adalah tepat, tidak tepat, dan tepat. Ya, jawabannya B. Kita lanjut lagi ke nomor 18. Hubungan makna antara kalimat 2 dan 3 pada paragraf kedua. Kalimat kedua dan ketiga pada paragraf kedua. Kita lihat di sini. Hal tersebut juga memicu deforestasi, polusi, dan mengancam keberagaman hayati di seluruh dunia. Oleh karena itu, ada konjungsi, oleh karena itu, maka ini jelas apa? Oleh karena itu merupakan konjungsi apa? Konjungsi kausalitas. Kalau kausalitas berarti berisi sebab akibat. Ya, berarti jawabannya di sini adalah yang B, ya. Sebab akibat yang mengajak pembaca untuk mengambil langkah tegas. Ini jawabannya. Ke soal berikutnya, soal nomor 19. Kalimat yang tepat untuk mengakhiri uraian pada paragraf keempat. Paragraf keempat kita lihat 1, 2, 3, 4 berarti ini ya. Dengan kondisi bumi yang semakin menghadapi tantangan besar seperti pemanasan global, polusi, kelangkaan sumber daya, dan hilangnya keanekaragaman hayati, penerapan teknologi hijau adalah keharusan. Melalui teknologi hijau, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup. Kira-kira yang merupakan kalimat yang tepat di situ, di sini berupa paragraf penutup ya. Jadi kita tidak lagi bicara tentang argumennya, tentang paragraf-paragraf untuk menjelaskan paragraf yang lain, tapi di sini untuk menutup dari teks ini. Kita lihat yang A. Pada sisi lain, teknologi hijau memunculkan deforestasi dan polusi. Kalau yang A ini berarti nanti akan ada kalimat berikutnya untuk menjelaskan kalimat ini. Kalau yang B, sehingga dampak negatif lingkungan berdampak pula pada kualitas hidup. Kalau yang B ini juga demikian ya, harus ada kalimat penjelasnya. Jadi tidak mungkin kita pilih untuk menutup atau mengakhiri uraian pada paragraf keempat. Kemudian kalau yang C, di samping itu teknologi hijau dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Nah, di sini ya, ini ya, konjungsi ini yang menyatakan itu masih ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Jadi, jawaban untuk soal nomor 19 ini yang C. Kalau yang D kenapa? Di sini juga ada konjungsi di samping itu. Tapi di sini untuk berikutnya, di samping itu, bumi yang menggunakan teknologi hijau akan semakin menghadapi tantangan yang besar. Tidak ya, karena teknologi hijau ini bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan pemanasan global ini. Jadi yang D tidak. Kalau yang E, jadi teknologi hijau berperan dalam menghilangnya keanekaragaman hayati. Ada frasa menghilangnya, berarti di situ kan berdampak negatif. Sedangkan di sini teknologi hijau ini menjadi salah satu alternatif atau jalan keluar untuk permasalahan kondisi bumi yang saat ini, untuk menghadapi kondisi bumi yang saat ini. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 19 itu adalah yang C. Kemudian kita ke soal 20. Manakah fakta-fakta yang mendukung simpulan bahwa teknologi hijau berperan dalam perubahan iklim? Pilihlah jawaban yang benar. Mana yang benar? Kita lihat pernyataan yang nomor 1. Teknologi hijau merupakan inovasi yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan global, terutama terkait dengan perubahan iklim. Tepat apa tidak? Tepat ya di sini ya. Ada di bagian ini, di bagian terakhir di situ. Kemudian pernyataan nomor 2. Perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan cuaca ekstrim
suhu global menurun, dan naiknya permukaan laut. Apakah tepat? Kita lihat di sini ada di paragraf kedua di sini. Perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia menyebabkan cuaca ekstrim, suhu global yang meningkat. Nah, ini ya bedanya ya. Kalau dalam teks di sini meningkat, tapi dalam pernyataan ini di sini menurun. Berarti di situ tidak tepat ya, karena kebalikannya. Jadi nomor 2 di sini tidak tepat. Tidak sesuai dengan teks. Kemudian yang nomor 3, teknologi hijau seperti energi terbarukan dalam kurung tenaga surya angin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Ada ya ini ya. Ada di kalimat keempat, paragraf kedua, berarti nomor 3 ini juga tepat. Kemudian nomor 4, teknologi hijau juga sangat penting dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan teknologi yang sudah tidak bisa dihindari. Kita lihat. Nah, ini teknologi hijau juga sangat penting dalam upaya adaptasi terhadap dampak perubahan. Nah, kalau dalam teks di sini adalah perubahan iklim, tapi dalam soal di sini adalah perubahan teknologi. Ini berbeda ya, perubahan antara perubahan teknologi dengan perubahan iklim ini berbeda. Maka pernyataan nomor 4 di sini tidak tepat. Sekarang yang pernyataan nomor 5, melalui teknologi hijau kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memperbaiki kualitas hidup. Ya, di sini ada di bagian paragraf terakhir kalimat kedua. Sini ya. Jadi di sini tepat. Oke. Oh, maaf. Jadi di sini tepat. Jadi jawaban yang tepat yang sesuai dengan teks di sini adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Jadi jawabannya adalah C. Baiklah, sudah 10 soal kita bahas untuk video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau saran untuk soal-soal yang akan kita bahas berikutnya, silakan kalian ketikkan di kolom komentar. Dan jika kalian menginginkan file soal ini, bisa kalian lihat di link deskripsi. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal berikutnya. Terima kasih. Semangat untuk pejuang TKA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.